Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Benmore Consulting. Nah, hari ini kita mau menjawab beberapa pertanyaan dari yang muncul di YouTube kami ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ini saya sudah resume, sudah nampak di layar mungkin komputer atau handphone Anda. Nah, kita akan mulai coba jawab berdasarkan pengalaman kami dan berdasarkan pemahaman kami. Nah, tapi jika jawaban yang kami sampaikan ini dirasa kurang memuaskan, Anda juga bisa mencari referensi lain, atau mungkin jika dirasa ada hal yang perlu ditanyakan lagi atau muncul pertanyaan lanjutan, silahkan komentar ya. Nah, yang pertama kita mau jawab tentang pertanyaan, apakah ahli waris wajib melunasi utang debitur yang telah meninggal kepada bank. Nah, memang pertanyaannya adalah, jika pelunasan hanya sebatas harta warisan yang ditinggalkan dan tidak mencukupi seluruh nilai utang, bagaimana dengan sisa yang belum tercukupi tersebut? Bukankah dalam perspektif Islam tidak boleh ada utang spesial pun saat meninggal? Nah, ini saya perlu sampaikan dulu ya. Jadi saya menjelaskan ini tidak dalam perspektif hukum Islam, tapi akan saya coba menjawab ini dari perspektif aspek hukum perdata ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab melalui perspektif Islam karena saya bukan ahli agama, jadi saya tidak menyampaikan dari perspektif Islam. Nah, memang pada prinsipnya ketika seseorang memiliki utang piutang kepada bank, kemudian seseorang atau debitur itu meninggal dunia, nah biasanya ya, ini yang Anda harus cek dulu, biasanya adalah bank telah memberikan juga atau mengcover juga asuransi jiwa. Nah, ini untuk berjaga-jaga jika debiturnya meninggal. Nah, Anda yang pertama mungkin harus tanyakan dulu kepada pihak bank, apakah hutang dari si orang tua Anda atau debitur tersebut di-cover dengan asuransi jiwa. Jika di-cover, apakah sudah diajukan klaim atau belum? Atau bagaimana tata cara pengajuan klaimnya. Nah, sebaiknya Anda tanyakan itu dulu, karena biasanya kalau di perbankan tuh debitur meninggal dan hutangnya adalah hutang yang lancar ya, artinya pembayarannya baik, pembayarannya bagus, tidak ada keterlambatan, biasanya sisa hutangnya langsung ditutup atau di-cover oleh asuransi. Nah, kemudian jika memang ternyata hutang itu tidak di-cover asuransi, maka memang kalau dari hukum perdata tidak secara otomatis masuk ke ahli waris. Nah, utang bisa beralih ke ahli waris jika memang ahli waris itu menerima hak waris dari si pemberi waris ya. Artinya baik hartanya maupun dari utangnya itu dia terima. Tetapi kalau dia menolak, maka dia tidak berhak atas seluruh harta dan utang yang diberikan oleh pemberi waris. Jadi pilihannya ada dua itu dulu. Nah, dalam hal dia menerima ya warisan dari si pemberi waris, baik harta maupun utang, maka secara otomatis dia pun menjadi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang si debitur. Artinya utang itu bisa diselesaikan berdasarkan harta warisan yang diberikan. Nah, kemudian bagaimana dengan sisa yang, jika ternyata ada sisa hutang yang belum bisa tercover atau terbayar, padahal sudah diselesaikan semua dengan harta warisan atau aset yang ada. Nah, memang secara normatif ya, kita bilang normatif, bank akan terus meminta pelunasan atas sisa utang. Tetapi pada prakteknya hal ini akan cukup sulit ya. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi harta yang bisa dibayarkan atau diberikan atau dijual kepada si kreditur atau si bank ya. Nah, jadi memang secara normatif jawabannya tetap menjadi kewajiban si debitur si ahli waris, tapi pada praktek cukup jarang, karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa ditagih ya, gimana seperti itu ya, tidak ada lagi harta yang bisa dibayarkan. Nah, seperti itu ya kira-kira, mudah-mudahan menjawab. Kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua terkait dengan PHK tidak capai target. Kenapa hak yang diterima pegawai karena PHK akibat target tidak dikupas juga? Oke. Nah, hak pegawai yang diterima karena PHK akibat target tidak tercapai itu
tidak bisa disamaratakan. Artinya begini, Anda harus ngecek dulu atau melihat dulu perjanjian kerja, PKB maupun PP di perusahaan Anda. Jadi tidak bisa serta-merta saya menyebutkan haknya adalah sekian. Karena itu tergantung pada kembali perikatan antara si pemberi kerja dan pekerja. Nah, kalau Anda bertanya, Anda baca ya, Anda baca perjanjian kerja Anda baca PKB, perjanjian kerja bersama jika memang di perusahaan Anda ada PKB, atau kalau nggak ada di PP, peraturan perusahaan. Dibahas nggak atau dimunculkan nggak di situ ya. Nah, jawabannya ada di situ ya. Dan kemudian lanjut, Bang mau nanya, saya di WA sama GM katanya silakan buat surat resign. Apakah juga termasuk bentuk PHK? Kalau iya apa bisa dilaporkan? Nah, ini mungkin yang Anda harus lakukan pertama yang saya mau jawab adalah betul PHK. Surat resign adalah salah satu bentuk PHK. Ya, mengundurkan diri adalah salah satu bentuk pemutusan hubungan kerja. Cuman pengunduran diri berasal dari pihak pekerja mengajukan. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa GM Anda, General Manager Anda WA Anda atau memberikan Anda WA dan meminta Anda membuat surat resign? Apakah Anda pernah melakukan kesalahan? Apakah Anda ada permasalahan dengan perusahaan tersebut? Dan sebagainya. Itu harus clear dulu. Jangan serta-merta melakukan atau menuruti perintah dengan membuat surat resign. Nah, terus yang kedua, apakah bisa dilaporkan? Ya tergantung. Apakah ada perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan atau tidak? Ya, tidak bisa serta-merta Anda melaporkan karena Anda di WA oleh manajer Anda atau GM Anda untuk membuat surat resign. Ya. Memang yang dinamakan pengunduran diri tidak bisa dipaksa ya. Artinya pihak pemberi kerja itu tidak bisa memaksakan kehendak kepada pekerjanya untuk resign. Nah, tetapi kembali semua harus disampaikan dulu latar belakang atau kronologinya seperti apa. Baru kita bisa sampai nanti ke kesimpulan bisa dilaporkan atau tidak. Jika memang ternyata kita menemukan indikasi bahwa si GM ini dan Anda memiliki permasalahan dan kemudian dia menyalahgunakan wewenang untuk meminta Anda mengundurkan diri atau membuat surat resign, maka itu bisa menjadi salah satu indikasi pelanggaran dari ketenagakerjaan dan bisa Anda laporkan. Tetapi kalau itu tidak ada, kemudian hanya sebatas teks tanpa Anda dalami penyebabnya, nah ini saran saya Anda dalami dulu ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya mau bertanya, suami saya menabrak orang sampai meninggal dunia, udah damai dan ada surat pernyataan tidak menuntut secara perdata maupun secara pidana. Ya, ini yang ditanyakan apa saya juga nggak tahu ya, karena hanya pernyataan saja, jadi saya tidak akan menanggapi. Selanjutnya, jenis pelanggaran kerjaan itu semua pelanggaran ada di semua perusahaan leasing seperti FF dan lain-lain. Namun karena para karyawan minim pengetahuan atau pada tahu di PHK kalau melakukan pelaporan, jadi banyaknya perusahaan leasing dan koperasi merasa tenang-tenang aja dan terus melakukan pelanggaran. Saya mohon dan berharap ada orang yang mengerti hukum mau atau berkenan membantu. Nah, ini membantu dalam kaitan seperti apa? Nah, ini saya juga tidak paham. Jadi kalau memang Anda merasa dilanggar hak Anda kaitan ketenagakerjaan oleh perusahaan Anda, ya terutama Anda harus kumpulkan bukti dulu. Anda tidak bisa menggunakan prasangka atau menggunakan persepsi tanpa adanya dukungan bukti maupun data. Dokumen Anda harus punya. Nah, setelah itu kalau memang itu sudah ada, ya Anda tinggal lakukan perlawanan hukum jika memang itu ada indikasi ke arah sana. Tetapi kalau Anda tidak memiliki hal tersebut dan hanya prasangka, saran saya lebih baik tidak dilakukan. Karena saya yakin perusahaan-perusahaan besar pun memiliki kesadaran tertentu dan untuk kesadaran hukum yang cukup tinggi. Nah,
Anda perlu juga membaca PKP atau PP yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Bagaimana dia mengatur pegawainya secara tertulis, kesepakatan baik dengan serikat pekerja atau serikat buruh maupun dengan perwakilan pekerja. Apakah ada hal-hal yang berbeda atau hal-hal yang tidak dilakukan atau dilanggar oleh pihak pemberi kerja. Nah, itu juga semua harus dikumpulkan dulu. Tidak bisa kita langsung memberikan kesimpulan atau konklusi bahwa banyak pelanggaran di perusahaan X, perusahaan Y dan seterusnya, ya. Nah, saya pikir itu saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bisa memberikan insight dan menjawab apa yang ditanyakan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kurang lebihnya bisa Anda nanti tanyakan hal-hal yang lain jika ada yang terlewat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.